Ya, yang pertama, hendaklah kita mensyukuri nikmat hidayah ini, yang kita senantiasa meminta agar diteguhkan di atasnya. Kita terus berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Terus kita minta nikmat agama ini, jemaah. Nabi SAW mengajarkan doa sama kita, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki buat kami agama kami yang merupakan pegangan urusan kami semua. Ketika orang gak punya pegangan, maka dia akan ikut angin. Hari ini anginnya ke masjid, dia berangkat ke masjid. Hari ini anginnya ke tempat maksiat, dia berangkat ke tempat maksiat. Hari ini dia harus berpakaian yang syar'i, dia pakai baju syar'i. Besok dia harus buka jilbabnya, dia harus pakai baju seksi, dia pakai. Dia nggak punya pegangan. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita dan pegangan. Bagaimana sikap anak yang udah dapat hidayah ini sekarang? Dia sadar betul akan kesalahan-kesalahan orang tuanya. Maka kewajiban dia yang pertama adalah belajar bagaimana cara menyadarkan orang tua. Dia udah belajar, dia udah tahu yang dilakukan orang tua salah. Sekarang bagaimana caranya menyadarkan orang tua. Orang tua tuh beda-beda karakter dan sikapnya. Kalau bicara yang pertama tadi, bicara cadar. Oke, kalau cadar mungkin masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Mungkin ada yang bisa dikomunikasikan sama orang tua. Duduk sama orang tua, minta maaf sama orang tua, sampaikan alasan-alasan kita. Kalau masih bisa dikompromikan dalam urusan agama, ya gak ada masalah. Kita mungkin mengalah, anak mengalah. Oke, kalau cadar mungkin memang ada khilaf di antara para ulama, tapi anak tidak akan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah. Jadi ada yang bisa, anak bisa mengalah, tapi ada hal-hal yang gak mungkin. Kalau bicara masalah prinsip, ya udah, kita harus jelaskan. Tapi ada adab dan etikanya menyampaikan kepada orang tua. Tatkala kau tidak mampu menyampaikan dengan lisanmu, maka nasihat ana dengan tulisanmu. Tulis surat buat orang tua. Sama dengan yang lainnya. Kadangkala kita ngomong, mereka nggak dengerin kita. Karena dia merasa, engkau itu siapa? Anak bau kencur, macam-macam lah. Sekarang bagaimana seorang anak itu bisa menulis surat kepada orang tuanya? Sampaikan kepada orang tuanya betapa dia cinta sama orang tuanya. Sampaikan pula ucapan terima kasih atas segala yang diberikan oleh orang tua. 9 bulan, sampai 9 bulan aku di perut ibu. Ibu udah capek ngurusin aku. Ibu mempertaruhkan nyawanya ketika mengeluarkan aku. Ketika aku sepotong daging yang tidak bisa berbuat apa-apa, ibu yang ngurusin aku. Setelah itu, sampai ke nasihat. Ngomong sama orang tuanya. Mana titik kesalahan orang tua? Orang tua mungkin tahu itu haram yang dia perbuat. Mungkin yang dia lakukan bukan hanya menyampaikan hukumnya, tapi menumbuhkan keimanan di hati orang tua. Ketika bicara makan haram, kalau memang sang anak itu belum bekerja, maka penghasilan orang tua selama bukan mengambil milik orang. Kalau sudah mencuri, ya tetap haram. Mau pindah ke anak tetap haram, karena barang curian. Tapi ketika dilakukan dengan akad, yang akad itu haram secara hukum agama, ketika orang tua dapat uang dari akad yang haram itu, bagaimana dengan anaknya? Turun ke anak sebagai nafkah. Ketika anak belum bisa berusaha, maka nggak ada masalah buat anak. Tapi bukan berarti dia menikmati, namun dia tetap mengingkari. Dengan orang tua yang selingkuh, Allahu Akbar jamaah. Ini anak tahu bapaknya selingkuh, tahu ibunya selingkuh. Rumah tangga seperti apa? Tapi ada yang seperti itu. Tugas anak,
sampaikan kepada ayah. Kalau nggak berani ngomong, tulis surat. Ayah, surat buat ayah, surat buat ibu. Jangan terus-terusan berbuat dosa. Sampai kapan seperti ini? Sekali-kali ajak ayahnya ke kuburan, ziarah kubur. Ajak ayahnya melihat orang-orang yang susah. Ini kita bicara istidraj jemaah ya. Kita bicara tadi orang-orang yang berbuat dosa tapi kok kayaknya nggak dihukum ya. Kadang-kala masalahnya hukumannya itu hatinya keras. Nggak bisa dikasih nasihat, itu hukuman. Namun karena dia mabuk dengan kenikmatan dunia, dengan kelezatan dunia, dia tidak merasa sedang dihukum. Ini tugas anak menyadarkan orang tuanya. Dengan cara tadi ziarah kubur ya. Membikin hati orang tuanya lembut, berbicara tentang akhirat. Dengan harapan orang tuanya sadar. Dan yang terpenting dari semua itu doa. Karena harapannya kadang-kala ada anak berdoa, ya Allah, sadarkan orang tua hamba ya Allah. Tahu-tahu besoknya orang tuanya sakit. Ini bisa jadi doamu dikabulkan sama Allah SWT. Karena tadi kita bicarakan ada musibah yang merupakan karunia dari Allah yang membuat orang tua itu jadi sadar. Soalnya kalau dia dikasih nikmat terus, ya usahanya lancar terus, ya akhirnya kapan mau tobat? Maka anak berdoa bukan minta musibah, tapi minta agar Allah memberikan pelajaran kepada orang tuanya, agar orang tuanya kembali kepada Allah SWT. Karena kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa mengajak, tapi yang memberikan hidayah itu taufik adalah Allah Rabbul Alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab.